Well, good evening, students. For today, we are going to learn about elliptical construction. And in this section, we will learn how to use so, to, either, and neither as part of elliptical construction. Do you know what elliptical construction is? If you don't, let's move about what is it and how we use it. Actually, elliptical construction is used to indicate that both the speakers and listeners show mutual agreement, whether in positive or negative way, right? Maksudnya adalah elliptical construction ini digunakan untuk menyatakan bahwa baik si pembicara atau si penutur dan juga si pendengar itu melakukan ataupun tidak melakukan hal yang sama. Misalnya, saya ngomong sama Miss Indah. Saya bilang bahwa saya suka makan coklat. Dan Miss Indah juga bilang bahwa Miss Indah juga suka makan coklat. Itu ya. Berarti kita sama-sama, saya sebagai penutur dan juga Miss Indah sebagai pendengar itu sama melakukan hal yang sama. Ya, dan dalam hal ini adalah positif karena menyukai coklat itu kan kalimat positif ya. Tuh, oke. Kalau misalnya contoh lain misalnya saya ngomong sama Mr. Yudi. Saya tidak suka telat datang ke kampus. Mr. Yudi juga bilang yang sama, bahwa dia tidak juga suka datang telat ke kampus. Itu ya, berarti itu kan dua hal yang sama-sama kita tidak sukai. Dan itu dibentuk dalam kalimat negatif. Nah, dalam bahasa Inggris, we can use elliptical construction to simplify and reduce repetition of the sentence. Jadi kita bisa gunakan elliptical construction ini untuk menyederhanakan kalimatnya biar kita tidak mengulang-ulang beberapa komponen yang sama gitu ya. Nah, ini untuk penggunaan dari bagian-bagian yang termasuk dalam elliptical construction. Jadi yang pertama itu so dan to, itu kalian gunakan atau kita gunakan untuk menyatakan kalimat positif atau positive statements, while in negative statements we use either and neither, ya, or in other pronunciation it's either, right? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan masuk ke so dan to. Oke, jadi di sini di so dan to di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, so dan to di sini digunakan untuk menyatakan kalimat positif, right, or positive statement. Look at the examples. There is no word not or negative words. Nabila said, I'm beautiful. Devi also said, I'm beautiful. Or Devi said, I'm also beautiful. Keduanya bilang bahwa mereka cantik. Nabila bilang, saya cantik. Devi juga bilang, saya juga cantik. Gimana kalau misalnya menyederhanakan kalimat ini? Biar keduanya tidak sama-sama mengulang kata cantik itu, tapi maknanya sama. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di penyederhanaannya menggunakan elliptical construction yang di bawah ya, di bawah tanda panah. Nabila said, I'm beautiful. Devi can say, I'm too. Or, so am I. Sederhana ya. Jadi yang digunakan adalah I'm too.
or so am I. Tuh. Jadi nggak lagi kata beautiful itu diulang. Oke. Next, contoh lain. Masih di positive statements, so dan to. Kemudian kita masih pakai contoh yang sama, subjek yang sama, Nabila dan Devi. Nah, Nabila di sini bilang, I feel happy to know you. Devi said, I also feel happy to know you. Okay. Now we simplify using elliptical constructions using so and to. I feel happy to know you. And then Devi said, I do too. And then, or you can use another expression, so do I. Lah, kenapa di sini berbeda? Di kalimat yang sebelumnya itu menggunakan am. Nah, ini ya. Kalimat yang sebelumnya itu dia menggunakan am. Sementara kenapa kalimat yang berikutnya, nah ini kenapa dia menggunakan do? Nah, ini tergantung dari pola kalimat yang digunakan. Oke, kita lihat di sini. Nah, di kalimat yang dibilang oleh Nabila. Nabila di sini kan menggunakan to be. Oke, am, itu ya. Jadi di Devi pun itu harus menggunakan to be. Jadi harus setara dia. Nah, makanya nanti ketika dia bilang atau ketika kalimat yang menggunakan to be, kalimat yang kedua atau kalimat yang berikutnya itu pasti menggunakan to be juga. I'm beautiful, I'm too, so am I. Sementara ketika di kalimat ya, contoh yang kedua, di sini kan ada kalimat I feel happy to know you. Nah, di sini tidak ada to be, ingat ya, tidak ada to be, tidak ada is, tidak ada am, tidak ada are, tidak ada was, tidak ada were. Yang ada hanyalah verb di sini yaitu feel, sorry. Nah, nih. Karena dia nggak ada to be, nggak ada is, am, are, ataupun nggak ada was, were, berarti kita juga tidak bisa menggunakan to be di sini. Nggak bisa. Yang kita bisa pakai itu adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu di sini bisa do, bisa does, bisa did, bisa have, bisa has, bisa had, dan juga bisa will, can, tergantung nanti ya. Nah, kita lihat dulu gimana cara menentukannya. Kita lihat dulu dari kalimat yang pertama. Kita lihat dari kalimatnya Nabila. I feel. Feel di sini verb berapa? Verb 1. Nah, kalau dia verb 1, berarti tenses yang digunakan adalah present, right? Present. Nah, karena dia present, berarti kata bantu yang digunakan itu hanya 2, yaitu do ataupun does. Nah, karena di sini Devi itu bilang I, tuh, maka yang dipakai itu bukanlah does, tapi yang dipakai adalah do. Gitu. Nih, tuh ya, bisa kan? Bisa paham? Oke, kita lihat lagi nanti contoh yang berikutnya. Nah, di sini ya, kita masuk ke basic rules dari kalimatnya tadi. Nah, di sini. Ini saya sudah kasih ininya ya, formulanya. Jadi ini adalah kalimat yang pertama. Ini kalimat yang pertama. Kemudian ini adalah bentukan kalimat yang kedua. Nah, ini. Anggaplah di sini ada 2 kalimat ya. Sherlyn is pretty. Dina is also pretty. Kedua-duanya sama-sama cantik. Gimana cara menggabungkannya? Biar kita tidak mengulang kata pretty itu. Nah, kita bisa lihat di yang ini. Nah, yang di tanda panah. Sherlyn is pretty. And Dina is too. Loh, kok nggak pakai do atau does? Lihat kalimatnya. Di kalimat di sini itu memakai is. Sudah ada to be dia.
berarti kita juga mesti menggunakan to be gitu. Kalau ada to be pakai to be, kalau nggak ada jangan pakai gitu ya. Oke, kita lihat yang kalimat yang kedua. Zain loves coffee. Nah, ini. Barry also loves coffee. Jadi baik Zain ataupun Barry ini keduanya sama-sama suka kopi. Ya kan? Nah, karena keduanya suka kopi, di sini nah kita lihat apakah dia ada to be itu enggak? Is MR ada? Nggak ada. Was were nggak ada. Kita lihat sekarang. Di sini yang dipakai kata kerjanya adalah loves. Itu ya. Sorry. Nah, kecil-kecil loves. Tuh. Loves di sini adalah verb want plus s. Ini artinya dia masih menggunakan pola present. Oh, sorry. Where is it? Okay. Sorry, kesalahan teknis. Jadi ini ya tadi, ini loves, ini juga. Nah, ini kan masih dia menggunakan verb one plus s. Berarti dia masuk kategori present. Nah, gitu. Paham ya? Nah, berarti kalau dia present, yang digunakan adalah auxiliary verb does dan do. Ada. To be tidak ada. Yang ada hanya verb, berarti yang dipakai adalah auxiliary verb. Gitu. Oh my shit. Wait a second. I'm so sorry. Dah, berarti yang digunakan adalah auxiliary verb. Nah, kita lihat di sini pakainya do atau does. Gitu sekarang. Pakainya apa? Do atau does? Kita lihat subjek Barry. Barry itu kan kalau digantikan dengan kata ganti orang ketiga itu adalah he. Berarti yang dipakai adalah does. Seperti ini. Nah, yang dipakai. Oke. Ya, yang dipakai adalah does, bukan do. Gitu, paham? Oke. Kita lihat yang berikutnya, kita lanjut ke either and neither. Atau gampangnya kalian bilang either and neither itu sudah boleh dalam bahasa sehari-hari ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk either and neither itu digunakan untuk kalimat atau pernyataan negatif. Ya. Di sini ada dua pernyataan negatif. Nabila bilang bahwa dia nggak malas, I'm not lazy. Devi juga bilang gitu, I'm not lazy as well. Nah, karena keduanya itu sama-sama tidak malas, kita gabungkan sekarang untuk menyederhanakan. Tapi ingat di sini karena dia kalimatnya negatif ditandai dengan kata not, kita tidak bisa menggunakan so dan to. Yang kita pakai adalah either and neither. Di sini ada dua opsi untuk menjawab, menyederhanakannya. Misalnya Nabila bilang I'm not lazy, kemudian Devi akan untuk menghindari pengulangan dia akan bilang I'm not either, or neither am I, seperti itu ya. I'm not lazy, I'm not either, or neither am I gitu. Jadi dia bilang sama gitu. Itu ya. Jadi untuk kalimat negatif either and neither. Ingat, ini contoh yang pertama karena kita di sini masih kalimatnya menggunakan to be. Ini ya, kalimatnya menggunakan to be am, maka di kalimat yang keduanya itu pasti juga menggunakan to be. Tuh, nih kalimat pakai am dia. Oke. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Either and neither. Ini masih
untuk yang berikutnya adalah kalimat yang tidak menggunakan to be. Ya, di sini kalimatnya tidak menggunakan to be. Seperti yang bisa kalian lihat, yang dipakai di sini adalah kata kerja. Forget. Ini adalah verb want. Yang dipakai adalah verb want. Gimana cara menyederhanakannya? Kita lihat di sini yang di bawah tanda panah ya. I don't forget to brush my teeth twice a day. I don't forget to brush my teeth twice a day. David said, I don't either, or neither do I. Nah, di sini kok jauh lebih sederhana ya ketimbang yang tadi. Iya jelas, karena kita hanya langsung meng-cut ininya, kata kerjanya. Jadi kan di sini sudah ada auxiliary verb nih, ada don't. Ini auxiliary verb nih. Ada auxiliary verb don't. Nah, ini auxiliary verb namanya. Karena sudah ada auxiliary verb di kalimat pertama, maka di kalimat yang kedua kita tidak perlu pusing nyariin auxiliary verb. Kita bisa tinggal pakai dan menyesuaikan saja. Tuh, ya. Jadi yang kita cut hanyalah forget. Makanya nanti menjadi I don't either, or neither do I. Gitu, paham ya? Jadi ingat kalau pakai either itu harus ada not-nya. Ya, dengan catatan pakai I don't atau don't atau doesn't atau didn't. Tuh, harus ada not dengan auxiliary verb. Tapi kalau neither itu tidak perlu. Neither itu tidak perlu dia pakai don't lagi atau auxiliary verb plus not, tidak perlu lagi pakai itu. Kenapa? Karena di neither itu sudah ada not. Jadi neither itu adalah gabungan dari kata not either. Not either. Sama seperti never ya. Itu gabungan dari not ever. Kalau sudah ada not-nya jadi kita nggak perlu lagi pakai not. Biar nggak double negatif gitu jadinya. Oke? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke basic rules yang di sini saya sudah cantumkan formulanya. Seperti ya tadi ya. Jadi ini untuk kalimat yang pertama, ini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua, gitu. Atau penyederhanaannya gimana, gitu ya. Contoh yang masih saya pakai di sini masih sederhana ya. Charlene is not pretty. Dina is not pretty as well. Dina nggak cantik. Charlene juga nggak cantik. Berarti keduanya sama-sama nggak cantik kan? Nah, di sini kita sederhanakan dengan kalimat seperti ini. Kita lihat dulu. Ada to be tuh nggak? Oh ada. Ternyata di sini kalimat Charlene ada is, Dina juga ada. Berarti yang kita pakai adalah is, bukan do atau does, gitu ya. Berarti seperti ini jadinya. Charlene is not pretty. And Dina is not either. Atau kalau kalian mau ganti atau pakai opsi lain, pakai neither itu boleh. Charlene is not pretty and neither is Dina. Charlene is not pretty and Dina is not either. Charlene is not pretty and neither is Dina. Itu ya, sederhana sekali. Oke. Jadi ingat posisinya, kalau either itu dia di akhir kalimat dan dia ada tambahan not, tapi kalau neither itu sebelum ininya, to be atau auxiliary verbnya tanpa not lagi. Tuh, oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua ada to be itu enggak? Kita lihat dulu. Zane doesn't love coffee. Barry doesn't love coffee as well. Enggak ada to be sama sekali di sini, ya. Yang ada hanya auxiliary verb does. Berarti kita di sini tidak menggunakan to be. Dalam penyederhanaannya tidak menggunakan to be.
Yang kita gunakan hanyalah auxiliary verb. Nah, karena di kalimat yang pertama itu sudah ada auxiliary verb yaitu does, kita nggak perlu pusing-pusing nyari lagi. Kita bisa tinggal pakai dan sesuaikan. Zain doesn't atau does not love coffee. And Barry does not either. Ingat ya, does not either, itunya di belakang. Zain does not love coffee. Zain does not love coffee. And neither does Barry. Kalau pakai neither seperti ini. Zain does not love coffee. And neither does Barry. Gitu. Udah. Oke. Semoga paham ya. Saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini basic rules yang lain. Yaitu dimana ini adalah tambahan ya, selain penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jadi tadi kan saya condong menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana yang masih menggunakan present simple. Seperti ini ya contohnya tadi yang dua atas. Jadi tadi saya pakai yang dua atas, yaitu pakai do or does or is MR. Nah, ini contoh yang lainnya ya, misalnya Lucy likes coffee. Kalau kamu juga suka kopi, berarti kamu bilangnya so do I. Lucy doesn't like coffee. Bisa bilang neither do I. Karena dia negatif pakai neither, kalau dia positif pakai so. Nih ya. Nah, kalimatnya ini yang positif, sorry. Ini yang positif, ini yang negatif. Yang kedua negatif gitu. Pakai so kalau positif, negatif pakai neither. Kemudian kalau dia pakai kalau dia tanpa to be berarti kita pakai does. Kalau dia dengan to be seperti kalimat yang kedua nih. Kalimat yang kedua nih ya. Dia pakai to be berarti nanti ellipticalnya juga pakai to be. John is at the office, so am I. John is not at the office, neither am I, or I'm not either. Gitu. Ya. Lanjut ke yang ketiga, di sini menggunakan pola present continuous. Jadi di present continuous di sini kita menggunakan is, am, are. Ya. Kenapa? Kita pakai to be lagi gitu. Karena yang di present continuous itu kita menggunakan adalah gabungan dari to be and verb ing. Jadi di present continuous dia tidak menggunakan verb satu, maka ketika kita menggunakan present continuous, kita tidak menggunakan auxiliary verb do and does, tetapi auxiliary verbnya adalah is, am, are. Seperti ini. Luke is going out tonight. Luke is going out tonight. Saya juga. Berarti karena dia pakai to be di sana, kita pakai to be juga. So am I or I'm too. Luke is not going out tonight. Saya juga nggak keluar. I'm not either or neither am I. Gitu. Nah, itu kalau dia present continuous. Kalau dia pakai past simple or simple past. Nah, ini kan sudah ada aturannya ya. Kalau dia simple past, pakailah auxiliary verb did. Nah, ini pakai auxiliary verbnya did, bukan pakai do or does. Dengan catatan kalimatnya do pakai simple past, itu ya. Dan mana kita tahu, kita cek kalimatnya. Dia pakai verb berapa? Verb 1 atau verb 2? When, itu verb 2 dari go. Oke, fix seperti ini simple past. Jill went to the cinema yesterday. Saya juga. So did I. Or I did too. Nah, kalau kalimat negatifnya, Jill didn't go to the cinema yesterday. Jill didn't go to the cinema yesterday. Di sini sudah ada did. Berarti kita tidak perlu nyari, pusing-pusing nyari lagi. Jangan lihatnya go-nya dilihat. Ini kan kalimat negatif simple past. Ingat, kalimat negatif simple past itu pasti ada did plus verb 1. Ya, ada didn't plus verb 1 itu maksud saya. Oke, karena sudah ada did, berarti kita nggak perlu lagi nyari auxiliary verb.
Jangan bingung, tuh ya. Jadi nanti jawabannya akan menjadi neither did I or I didn't either. Itu jadinya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke past simple yang menggunakan to be. Nah, di sini ada use was or were. Nah, kalau dia kalimatnya simple past dan menggunakan to be. Contoh, she was at the library. Saya juga. So was I. Or I was too. She wasn't at the library. Neither was I. Or I wasn't either. Gitu. Jangan pakai did di sini. Kenapa? Karena sudah ada to be-nya, ada was. Kalau enggak ada to be, baru nanti pakai auxiliary verb did untuk simple past. Gitu ya. Oke, saya lanjut. We use have and has for present perfect. Contohnya, they have been to Colombia. So have I. They haven't been to Colombia. Neither have I. Tuh, kalau sudah ada have dalam present perfect ya. Misalnya ini ada present perfect di sini adalah have plus verb 3. Itu. Kalau have saja tanpa verb 3 berarti itu masih present simple atau simple present gitu ya. Tapi kalau di sini setelah have-nya itu ada verb 3 berarti dia menggunakan pola present perfect seperti ini. They have been to Colombia. Setelah have ada been. Been itu adalah to be dalam bentuk ketiga. Karena di sini kalimat nominal berarti kita nggak perlu verb. Been-nya itu sudah anggaplah been itu adalah verb 3. Maka kita pakai have dan has sebagai auxiliary verb. Tapi kalau kalimatnya misalnya I have a dog. So, what is it? Pakai have juga, salah. Ya, misalnya ada kalimat I have a dog. Saya bilang gitu. I have a dog. Kemudian bisa Yudi juga bilang I have a dog as well. Or I also have a dog. Itu misalnya. Jadi ketika menyederhanakannya jangan nanti I have a dog. Terus misalnya Yudi bilang I have to. Salah. Tetap nanti I do too. Tuh. Atau dia bilangnya so do I, karena setelah have itu ada kata dog yang bukan verb 3. Berarti dia tidak termasuk tidak termasuk present perfect gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada simple future. Di sini dia menggunakan will simple future-nya ya. Jadi kalau ada will berarti nanti di kalimat yang berikutnya juga pakai will. Contoh, Edward will be at the cafe later. So will I. Ada orang bilang nih, si Edward will be at the cafe later. Edward bakal ke cafe nih nanti. Oh, aku juga. So will I. Di sini ada will, di kalimat pertama ada will, maka di kalimat kedua juga ada will. Gitu maksud saya. Ya, ini will, nanti di sini ada will. Edward will not be at the cafe later. Jadi won't itu adalah singkatan dari will not ya. Maka nanti di kalimat berikutnya nanti akan pakai neither atau pakai not either ya. Neither will I or I will not either gitu. Kemudian untuk yang berikutnya itu kita pakai modal verbs. Modal verbs misalnya ada would like, ada can, ada could, ada should, ada must, ada will juga, ada may, ada might. Itu gunakan modal verb yang sama seperti yang sudah saya jelaskan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti kalau dia ada modal verb itu tinggal pakai atau diulang lagi di kalimat yang kedua. Contoh yang paling gampang misalnya di kalimat yang ketiga. Emma can speak Russian, so can I. Emma cannot speak Russian, neither can I. Jadi sudah ada can di sini, nanti tinggal dipakai lagi di kalimat yang kedua. Sudah ada would like di kalimat pertama, nanti tinggal diulang juga. Cuma kalau dia would like itu yang dipakai hanya would saja.
di kalimat yang kedua, nggak pakai like ya. Oke, sederhana seperti itu. Kalau dia pakai could, nanti kalimat yang keduanya juga pakai could. I could speak English. She could too, or so could she. She could not speak English. I could not either, or neither could I. Itu jadinya nanti. Oke, paham ya? Itu untuk basic rules dari elliptical construction. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa komen di comment section, baik itu di Google Classroom ataupun di YouTube. Oke. Nah, untuk yang berikutnya di sini saya minta kalian untuk mengerjakan latihan untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau tidak dengan penjelasan saya. Jadi ada 5 exercise ya. Ada 5 exercise di mana di sini sudah sediakan 2 kalimat. Nanti kalian tinggal menyederhanakannya saja dengan elliptical construction. Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi di sini ya. Ini contohnya. Ini ada 2 kalimat, nanti penyederhanaannya gimana? Itu bikin 2 opsi-opsi. Seperti ini juga. Pokoknya bikin sama seperti contoh yang sudah saya sediakan. Gitu ya. Jadi ini ada 5, berarti kalau kalian menyelesaikan semuanya itu akan menjadi 10 kalimat. Gitu ya. Jadi sini contohnya misalnya Billy is extremely tired. Dave is also extremely tired. Gimana penyederhanaannya dengan menggunakan elliptical construction? Pakai so kah? So dan to kah? Pakai neither and either kah? Itu kalian nanti coba dikerjakan dulu. Ya, you make up your mind and try to do your best based on your understanding. Ya, misalnya kalimat yang kedua, misalnya Melissa is disappointed with the mid-test result. Mark is also disappointed with the mid-test result. Gimana penyederhanaannya? Tuh ya. Oke, ini seperti biasa kalian tulis tangan. Tidak kalian ketik di Word, tidak, tulis tangan. Kemudian kalian scan itu, atau kalian foto langsung kirim ke Google Classroom. Jangan kalian ketik ya, apalagi nggak pakai ngetik. Maksud saya nggak pakai ngetik, kalian tinggal copy paste punya teman kalian ya. Do not do such cheating. You are students and you need to be responsible with your own self in this pandemic period, especially for our online learning ya. Jadi kalian belajar, kalian belajar bertanggung jawab terhadap kemampuan dari kalian sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan kontak saya secara personal ataupun kalian bisa bahas di grup. Ingat, ini ditulis tangan, kemudian kalian foto atau kalian scan pakai cam scanner, aplikasi cam scanner atau apa, baru kalian upload ke Google Classroom atau kalian submit. Okay, thank you for your attention and I will see you on the discussion. Thank you.